Studio Lovers, gonjang-ganjing dunia kini memasuki fase baru. Perang dagang Amerika versus China meluas ke berbagai bidang. Amerika menghadang dan menekan Rusia di Eropa lewat aliansi NATO. Ya, sejauh ini berhasil. Rusia terkurung dalam kepungan negara Eropa. Sedangkan di Asia, Amerika seperti kelimpungan dan tidak karuan menghadang pengaruh China yang semakin tidak terbendung. China yang pernah jadi good boy bagi Amerika di masa Deng Xiaoping hingga era Hu Jintao, kini China jadi negara yang paling terang-terangan menentang berbagai kebijakan Washington. Akhirnya 15 September 2021 lalu, sebuah keputusan terbesar dalam puluhan tahun terakhir dibuat dan ditandatangani, yaitu dibentuknya sebuah blok Pasifik untuk menghadang China. Namanya AUKUS, yang jadi masalah karena banyak yang memprediksi ini jadi awal dimulainya Perang Dingin Baru abad 21 di Asia. Ya, AUKUS adalah aliansi militer bentukan Australia, Inggris, dan Amerika Serikat yang dianggap sebagai salah satu keputusan keamanan terbesar dalam puluhan tahun terakhir. Aliansi ini juga memicu ketegangan dengan lawan dan kawan sekaligus. Nah, ingin tahu seperti apa sih wujud AUKUS itu? Simak video kita ya berikut ini. Tapi sebelum kita lanjut, pastikan dulu ya kalian telah menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya hanya dari Studio Langit. AUKUS adalah akronim nama resmi dari Australia, United Kingdom, dan United States. Sumber intelijen Studio Langit nih mendapatkan info menarik. AUKUS itu akan bekerja sama di bidang keamanan internet, kecerdasan buatan, teknologi kuantum, dan juga pengawasan bawah laut. Yang tidak kalah pentingnya nih, AUKUS juga ditujukan untuk meningkatkan kerjasama dan rantai pasok industri pertahanan di antara anggotanya. Inisiatif awalnya sih adalah dengan membantu Australia memiliki 8 kapal selam bertenaga nuklir. Dalam kerangka AUKUS pula, Amerika Serikat akan meningkatkan kekuatan kapal perang, pesawat tempur, peluru kendali, dan tentaranya di Australia. Sumber intelijen A1 dari lingkaran terdekat Presiden China Xi Jinping mengatakan bahwa Presiden Xi meriang mendengarkan kabar tersebut. Ia panas dingin menggigil. Dikabarkan juga ia menenggak 8 butir pil Bodrex flu sekaligus karena sakit kepala. Nah, sebab nih Australia meningkatkan kerjasama militernya dengan Amerika. Serta Australia akan memiliki 8 kapal selam bertenaga nuklir. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, mengecam AUKUS. Amerika dan Australia mendorong perpecahan di kawasan demi kepentingan mereka, ujarnya. AUKUS disebutnya menghadirkan masalah lebih serius dibandingkan persaingan Beijing-Washington. Keputusan Amerika Serikat Inggris memberikan teknologi nuklir kepada Australia menunjukkan London-Washington menerapkan standar ganda dan memanfaatkan nuklir untuk kepentingan geopolitiknya. Lalu bagaimanakah dengan tanggapan negara-negara lain? Kecaman terhadap AUKUS tidak hanya datang dari China. Prancis yang ratusan tahun bersekutu dengan Amerika Serikat bahkan marah besar. Padahal nih, Biden secara khusus menyinggung Prancis dalam pengumuman pembentukan AUKUS. Amerika Serikat tidak sabar bekerja sama dengan Prancis, kata Biden dalam keterangan persnya. Namun ajakan ini ditolak Prancis. Bahkan Paris nih menarik pulang duta besarnya dari Canberra dan juga Washington. Ini merupakan kali pertama dalam sejarah hubungan diplomasi Prancis dengan Amerika Serikat dan Australia. Prancis wajar marah besar soal fulus ini guys. Nah, AUKUS mengumumkan akan membantu Canberra memiliki 8 kapal selam bertenaga nuklir dengan biaya yang ditaksir melebihi 100 miliar US dollar. Padahal Perancis dan Australia sudah menandatangani kontrak pengadaan 12 kapal selam tenaga diesel senilai 90 miliar US dollar. Kontraknya diteken 2016 lalu. Dengan adanya AUKUS, penjualan dari Prancis ke Australia hampir pasti batal. Nah loh, Australia boleh dibilang selingkuh ya.
dan lebih memilih tenaga nuklir yang mempunyai tenaga yang dahsyat. Nah, peringatan lebih keras kepada Australia diberikan oleh mantan Perdana Menterinya, Paul Keating. Ia menyebutkan AUKUS sebagai bukti baru tergerusnya kedaulatan Australia. Canberra akan semakin tergantung pada Washington dan semakin tidak leluasa membuat pilihan dari dampak konflik Amerika Serikat-China. Jika Amerika Serikat dengan semua kekuatannya tidak bisa mengalahkan Taliban yang mengandalkan AK-47 di atas truk, apa peluangnya dalam perang terbuka melawan China yang tidak hanya negara terbesar, melainkan juga mengendalikan dan memiliki wilayah terluas di Asia? Tulisnya di sejumlah media Australia. Sementara itu, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengungkapkan bahwa negaranya tidak diajak membahas pembentukan aliansi itu dan tidak berminat untuk bergabung. Wellington memastikan melarang seluruh kapal perang dan kapal selam bertenaga nuklir atau pengangkut senjata nuklir milik AUKUS melewati perairannya. Di ASEAN sendiri, Indonesia dan Malaysia kompak memandang AUKUS akan memicu perlombaan senjata. Sementara itu Singapura, salah satu dari 2 negara ASEAN yang mengizinkan keberadaan pangkalan Amerika Serikat di wilayahnya, mendukung AUKUS. Jepang juga mendukung aliansi itu. Biden secara terbuka mengatakan kelangsungan hidup Amerika Serikat di abad 21 akan ditentukan dari kemenangan melawan China. Ada pengamat nih yang mengatakan bahwa Washington tidak siap berperang dengan Beijing jika mengandalkan postur kekuatan sekarang. Kapal induk dan pesawat tempur Amerika Serikat menjadi sasaran empuk rudal-rudal Cina yang sebagian nih bisa melaju pada kecepatan hipersonik. Karena itu, Amerika Serikat perlu mengubah strateginya. Nastu Lovers, gimana nih tanggapan kalian? Tuliskan ya pendapatmu di kolom komentar. Sekalian juga tekan tombol like dan share video ini. Sampai jumpa lagi.